Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyelipkan harapan kepada 580 anggota legislatif terpilih yang sudah sah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. KPK berharap wakil rakyat memiliki komitmen kuat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi undang-undang. Juru bicara KPK Tessa Mardika menyatakan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang bakal semakin mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. KPK berharap, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan atau ditanyakan, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas sehingga kita meyakini pemberantasan korupsi sebagai law enforcement sekaligus dapat menjadi aset recovery yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui PNBP. Tidak hanya KPK, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang mengenai perampasan aset. Menurut Presiden, dalam membahas RUU Perampasan Aset, seharusnya respons DPR bisa secepat ketika merevisi Undang-Undang Pilkada yang menuai polemik beberapa waktu lalu. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Menanggapi desakan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan komentar pendek soal RUU Perampasan Aset. Dia meminta publik untuk melihat nantinya usai sidang paripurna. Kita lihat nanti setelah DPR bersidang. Ya, cukup. Seperti diketahui hingga masa kerja berakhir untuk anggota DPR RI 2019-2024, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset belum juga selesai. Padahal RUU Perampasan Aset sudah mulai disusun sejak era pemerintahan Presiden SBY tahun 2008. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan RUU Perampasan Aset, hukum adat hingga perlindungan pekerja rumah tangga akan diusulkan masuk pada program legislasi nasional berikutnya. Dua undang-undang itu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas pada periode lalu. Kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah, khusus untuk PPRT karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti kita akan carry over pada periode depan. Itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan, demikian. Secara garis besar, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana atau PATP berisi aturan tentang perampasan atau penyitaan berbagai aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Negara berwenang merampas aset, baik itu berupa properti, kendaraan, maupun harta benda lain yang diperoleh secara ilegal atau melalui tindak pidana kejahatan, termasuk tindak korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga masa kerja anggota DPR RI 2019 hingga 2024 berakhir, RUU Perampasan Aset belum juga disahkan. Padahal RUU ini sudah disusun sejak 2008 yang lalu di era Presiden SBY. RUU Perampasan Aset ini dianggap penting sebagai dasar hukum negara untuk merampas aset milik pelaku tindak kejahatan, terutama kejahatan korupsi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa RUU ini lamban disahkan? Lalu sebenarnya seriuskah anggota DPR untuk membahas RUU ini? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Di antaranya ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW. Sudah ada Bung Diki Anandia. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Diki. Selamat pagi Mbak Disti. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bu Yenti Garnasi, para pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Yenti. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Disti, Mas Adit, Mas Diki. Mas Diki, kami juga berusaha untuk ketemu orang jadi lupa.
Ya, kami juga berusaha untuk mengundang anggota DPR sebenarnya Bu Yenti dan juga Bung Diki untuk membahas hal ini, tapi nanti kita akan bergabung kemudian nanti dengan anggota DPR ya. Nanti kita lihat siapa yang kemudian untuk bisa berdiskusi soal RUU perampasan aset yang tampaknya ini bisa dikatakan apa ya, Bung Diki, kok seolah ogah-ogahan begitu ya, padahal ini dari 2008 ini sudah diusulkan oleh di era Presiden SBY kala itu. ICW bagaimana melihat ini? Iya, tentu Mbak Disti sebelum kita masuk ke sana, kalau kita ngomongin soal urgensi kan kita tentu perlu tentu tahu soal apa sih persoalannya, apa sih kondisi situasi pemberantasan korupsi terutama ya di Indonesia saat ini. Memang kalau dilihat beberapa tahun terakhir begitu ya berdasarkan catatan ICW, besarnya kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi itu tidak diikuti dengan optimalnya pengembalian aset hasil kejahatan. Misalnya saya ambil contoh pada tahun 2022 berdasarkan catatan ICW sebesar 48,7 triliun rupiah itu tercatat sebagai kerugian keuangan negara. Tapi hanya 3,7% begitu ya, hanya 7,3% atau hanya 3,8 triliun yang berhasil kembali ke kas negara. Sehingga percepatan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini seharusnya menjadi agenda prioritas begitu ya, setidaknya 100 hari pertama sejak DPR baru itu dilantik. Nah, sebetulnya Mbak Adisti, kami juga melihat bahwa bola panas mengenai pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini juga tidak hanya bisa disematkan kepada DPR semata begitu ya, karena rancangan undang-undang ini kita tahu merupakan usulan dari pemerintah. Sehingga menjadi penting juga bagi pemerintah untuk memberikan dorongan yang berarti begitu ya, agar kemudian rancangan undang-undang ini menjadi prioritas utama untuk dibahas. Sekalipun memang pada Mei 2023 lalu Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat presiden kepada DPR, akan tetapi itu kami menilai itu belum cukup begitu ya. Perlu ada dorongan yang berarti sama halnya seperti pemerintah mendorong rancangan undang-undang usulan pemerintah lainnya seperti Omnibus Law, lalu kemudian Minerba dan juga rancangan undang-undang kesehatan begitu ya. Nah, kenapa ini nggak didorong sekeras itu begitu? Nah, kami melihat bahwa masih ada cherry picking dari pemerintah dari soal dalam konteks itu, Mbak Disti. Jadi Anda melihat ada unsur kesengajaan atau memang seperti apa tidak menjadikan ini sebagai prioritas? Padahal kita tahu di tahun 2022 ini sudah disetujui untuk masuk ke prolegnas prioritas 2023. Iya, memang kalau dinilai dari setidaknya pada periode 2019-2024, baik itu dari pemerintah maupun DPR begitu ya, kami memang melihat bahwa sejak awal mereka tidak menunjukkan ada intensi baik begitu untuk mengesahkan produk legislasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kita lihat justru sebaliknya begitu ya, ada banyak sekali produk legislasi yang justru kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebut saja di awal 2019 baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang KPK, kemudian pada tahun 2022 itu mengesahkan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang kita tahu bahwa isi dan substansinya itu justru memberikan kemudahan termasuk diantaranya bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi begitu ya. Tapi justru begitu ya, beberapa produk legislasi dalam bentuk rancangan undang-undang itu nggak menjadi prioritas utama untuk dibahas. Selain RUU perampasan aset, kita tentu tidak bisa lupa dengan rancangan undang-undang pemberantasan transaksi uang tunai yang juga punya spirit untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Jadi kami memang melihat bahwa periode 2019-2024 baik itu oleh DPR maupun pemerintah tidak ada intensi sedikit pun untuk membahas atau merancang begitu ya produk legislasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, Mbak Disti. Oke, miris memang kita mendengar ini tidak ada intensi dari pemerintah dan juga DPR khususnya untuk bisa benar-benar serius kemudian memperhatikan soal undang-undang perampasan aset ini, Bu Yenti. Iya, seperti tadi disampaikan, bahkan saya dan beberapa teman itu terlibat
intens ya waktu itu ya 2008. Artinya apa? Mulai 2006 kita membahasnya, Mas ya. 2006, 2008 itu kita sudah punya yang hampir jadilah. Pada waktu itu kita sudah sampai dengan ini aset recovery ini mau diterjemahkan apa? Perampasan aset atau atau pemulihan aset. Udah sampai seperti itu, katanya semuanya sudah gitu. Tinggal ini apa enaknya ya gitu ya. Karena apa kadang-kadang kan judul itu penting juga untuk kita ya. Nah, itu. Jadi sebetulnya begini, kalau kita kita itu niat, negara kan harus niat adanya keinginan untuk tidak dikorup, untuk tidak ada korupsi. Dan itu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu sudah diawali tahun 50 berapa ya? 56 ya, yang undang-undang dari Angkatan Darat itu kan. Artinya sudah sejak awal ketika kita merdeka ternyata yang mengkhawatirkan itu yang akan mengganggu kita adalah korupsi. Maka adalah produk itu, produk untuk pemberantasan korupsi saat ini posisi kita di 34 angkanya. Itu turun dari 48 ya. 44 turun ke 34, 38 terus 34. Artinya kita sudah sangat korup lah ya. Ya. Kita sudah sangat korup. Nah, kita harus tahu tujuan pemberantasan korupsi itu untuk apa sih? Ya untuk kesejahteraan rakyat. Karena korupsi itulah yang menghalangi rakyat sejahtera. Ya kan korupsi itu banyak, termasuk yang berkaitan dengan SDA dan sebagainya kan, bukan hanya sekedar pembangunan, di mana sebetulnya SDA yang melimpah itu adalah menjadi hak rakyat untuk bisa menikmati dan bisa sejahtera. Nah, bagaimana caranya? Jadi pemikiran kita adalah menangkap koruptornya dan mengambil hasil kejahatannya. Itu bukan masalah urgent dan tidak urgent, ya itu memang tujuan utamanya. Artinya kita punya perangkat bagaimana menangkap pelakunya, mengungkapkan. Kita punya undang-undang tindak pidana korupsi, kita punya undang-undang peradilan korupsi, undang-undang pengadilan tipikor, kita punya LPSK. Itu semua adalah adalah paketnya ya. Kemudian kita turun kita kepada kita tidak hanya menangkap koruptornya, tapi kita juga harus memulihkan keadaan rakyat yang dirugikan, negara yang dirugikan karena korupsi, yaitu dengan undang-undang aset recovery. Caranya bagaimana? Harus punya undang-undang TPPU, begitu. Karena dalam antara undang-undang aset recovery dan undang-undang TPPU itu sangat sejalan. Jadi ketika kita mempunyai perangkat undang-undang, kemudian ada lembaga yang melengkapi yaitu antara lain PPATK, kemudian kita langsung mau tidak mau waktu itu karena kita ada tekanan internasional yang kita harus punya undang-undang TPPU kan gitu ya, karena TPPU kan tidak hanya korupsi ya. Nah, ini kan melengkapi upaya kita untuk memberantas korupsi, yaitu berkaitan dengan dirampas kembali yang masyarakat mengatakan bahwa dimiskinkan kembali dari hasil kejahatan yang dari uang rakyat yang seharusnya menjadi haknya rakyat, yaitu Undang-Undang Aset Recovery. Di dalam Undang-Undang Aset Recovery dan TPP itu sejalan karena di sana diatur mengenai mulai dari tracing aset, itu gimana tracingnya, itu harus sama dengan Undang-Undang TPPU. Setelah itu di sana membedakan antara aset forfeiture dan aset seizure. Aset forfeiture adalah proses-proses pada waktu penyitaan, pada waktu belum putusan pengadilan. Nanti kita akan berbicara tentang kewenangan pengadilan dalam hal pemutusan siapa yang mempunyai hak atas korupsi yang terbukti tadi, ya kan? Nah, dalam aset recovery, aset forfeiture tadi diatur mulai dari manajemen aset. Jadi ketika di penyidikan itu bagaimana di manage-nya, bagaimana di manage-nya, apakah itu harus disimpan saja ataukah waktu itu ya kita sudah bicara, atau di saat itu juga waktu penyidikan sudah dilelang kan gitu. Jadi yang disimpan itu adalah uang hasil lelang. Itu ada resiko karena memang orang sudah terlibat indikasi adanya korupsi. Kemudian aset sharing, uang-uang hasil korupsi nanti yang berkaitan dengan putusan pengadilan mau kemana, gitu kan? Kembalikan kepada siapa? Tidak boleh kembalikan kepada negara begitu saja. Harus dikembalikan ini korupsinya di mana. Kalau ini korupsinya di PUPR, kembalikan ke Kementerian Negara Secu PUPR. Artinya apa? Kalau kembali ke keuangan negara lagi, rakyat yang tadinya harus menikmati adanya fasilitas berkaitan dengan pembangunan, jadi hilang. Kembali ke PUPR, kembali ke Kementerian Keuangan, bukan begitu. Itu nanti kalau kerjasama internasional ditolak.
karena hanya kembali ke negara. Mereka akan nanya, kembali ke mana? Karena ini korupsi apa? Kalau ini korupsi bansos misalnya ya, ya kembali kepada Kementerian Sosial. Namanya juga recovery, namanya juga pemulihan. Nah ini waktu itu sudah dibahas kalau hanya sekedar perampasan, Aha. nanti kembalinya kemana. Jadi kita juga ngatur gitu ya, Padahal ngatur. itu sesimpel itu ya Bu Yenti ya. Itu kan Oh merupakan iya, konsekuensi ya ketika dalam arti kata Anda mengambil yang bukan haknya, ya itu konsekuensinya. Sebenarnya itu kan. iya betul. Ya kan ini haknya rakyat. Jadi pemulihan itu pun jangan asal, tolong adik-adik ini jangan asal dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Nanti untuk apa? Malah kita ribut lagi ya. Kita terus terang waktu itu kita curiga. Waktu mau pemilihan, apa mau pilkada apa pemilu lah. Ini uang bansos dalam rangka apa? Kan gitu kan? Ini uang dari mana kan gitu. Jadi kita memang dalam hal administrasi pengatur memanage uang yang masuk ke negara itu memang juga tidak bagus ya. Nah, dan ada satu azas di mana bahwa negara tidak boleh diuntungkan dari hasil kejahatan. Itu tuh juga harus dipegang erat ya. Dalam hal ini kita harus bedakan ini korupsi dari kementerian-kementerian, dari hak-hak hak-hak ciptaan dari kementerian itu apa, diciptakan apa, dikreat apa dengan uang itu. Kembalikannya kepada itu, bukan negara dalam artian Menteri Keuangan. Hmm. Nah, ini berarti kan rakyat itu ya kita harus edukasi. Ya rakyat tuh jangan dibodoh-bodohin terus gitu loh. Ya udah kembali tidak. Kembalikan apa sih yang menjadi tujuan waktu dibikinkan anggaran APBN-nya. APBN-nya itu harus bikin pasar, harus bikin jembatan. Jadi jangan terus kembali ke Kementerian Keuangan, kemudian barang itu jadi mangkrak kan gitu ya. Artinya itu tidak ada pemulihan. Jadi waktu itu kita berbicara kalau hanya perampasan, nanti hilang lagi, belum lagi ada aset selain aset sharing itu ya nanti kita ada pembagian-pembagian. Ini harus difahami ketika uang hasil korupsi. Nah, yang dikhawatirkan kan itu hasil korupsi di luar negeri sulit gitu. Enggak sulit. Kalau dengan TPPU menggunakan PPATK sudah masuk Financial Action Task Force members itu is okay. Tinggal kemampuannya. Nah, tapi ada beberapa persyaratan untuk bantuan ya mutual legal assistance on criminal matters dalam hal ini adalah corruption itu adalah bahwa mereka uang yang ada di negara itu kita ada perbincangan internasional mau berapa persen karena Oke. negara itu tidak akan memberikan semuanya dan putusan pengadilan itu harus kembalikan ke negara SECU kementerian mana. Ini harus difahami dan harus ditaati. Itu yang membuat pelacakan internasional mutual legal assistance tracing aset di luar negeri itu tidak agak sulit tuh karena kitanya bandel, kitanya nggak mau bikin. Saya khawatirnya nggak mau bikin ini disengaja ya. Nah ini saya mudah-mudahan enggak ya. Tapi saya kan curiga ya karena kecewa sekali dari 2008 kita ributkan dari 2006 eh, bahkan ya sebelumnya itu 2004 kita sudah bikin RAN PK 2005 jadi sampai Sebenarnya dengan ini sudah 2025. Sebenarnya itu dipersiapkan sudah lama begitu ya untuk bisa 2005 dalam RAN PK rencana aksi pemberantasan korupsi termasuk bikin aset recovery gitu ya sampai dengan 2025 sudah running dari kemarin mana gitu loh. Anda melihat kalau dari Bung Diki sendiri Anda melihat benarkah tidak ada niat baik begitu ya untuk bisa on the track begitu ya ketika memang bukan lagi haknya kerugian negara memang sudah cukup besar ya dikembalikan begitu. Iya, sebetulnya kalau kita melihat bahwa tadi ya, berdasarkan catatan ICW bahwa besarnya kerugian keuangan negara dari tahun ke tahun, tapi tidak diikuti dengan optimalnya pengembalian aset hasil kejahatan, salah satu problemnya kan justru ada terletak pada substansi hukum yang ada saat ini begitu ya, bahwa substansi hukum yang kita miliki saat ini baik itu undang-undang tindak pidana korupsi maupun undang-undang tindak pidana pencucian uang itu belum cukup bisa dimaksimalkan oleh penegak hukum begitu ya. Nah, maka dari itu menjadi wajar jika kemudian publik mendorong pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, Mbak Disti, karena ada dua setidaknya keuntungan ketika Indonesia gitu ya, aparat penegak hukum itu dibekali dengan undang-undang perampasan aset. Pertama, tentu kalau kita melihat bahwa proses hukum perampasan aset itu tidak bergantung pada keberadaan pelaku. Jadi walaupun pelaku melarikan diri begitu ya, atau bahkan meninggal dunia,
kondisi itu sama sekali tidak mempengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung, terutama menyangkut terkait dengan asetnya. Lalu kemudian yang kedua, Mbak Disti, proses hukum acara perampasan aset itu jauh lebih cepat daripada jalur pidana biasa, karena kan dia menggunakan mekanisme in rem begitu ya, bukan bukan melakukan pembuktian terhadap kesalahan pelakunya. Jadi tahapannya itu tidak seperti dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pledoi sampai putusan begitu ya, yang memakan waktu panjang. Jadi kalau misalnya pihak yang terkait dengan asetnya itu tidak sepakat dengan putusan pengadilan, maka dia juga tidak bisa melakukan banding, tapi langsung loncat ke proses kasasi gitu. Jadi memang prosesnya lebih cepat sehingga itu juga berdampak kepada memitigasi resiko mengenai turunnya aset yang disita oleh negara begitu. Nah, dua hal ini yang kemudian setidaknya begitu ya menjadi keunggulan daripada rancangan undang-undang perampasan aset, Mbak Disti. Oke, sebelum ini sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sempat berdialog juga dengan beberapa anggota, ada 2 anggota dewan yang kemudian baru dilantik. Mereka juga sempat memfokuskan soal adanya undang-undang perampasan aset ini, Bu Yenti. Tapi yang kemudian mereka garis bawahi harus ada dibenahi dulu nih soal pasal-pasalnya karena ada potensi untuk kriminalisasi. Nah, apakah betul kemudian inilah yang kemudian menjadi ketakutan Senayan, adanya potensi kriminalisasi di sana atau seperti apa, Bu Yenti? Ya, bukan potensi kriminalisasi ya. Aset recovery terutama yang disampaikan Mas Diki tadi berkaitan dengan non-conviction base ya, bahwa dalam satu saat itu kita akan berhadapan pada situasi misalnya meninggal dunia ya, apakah itu tersangka, apakah terdakwa meninggal dunia. Itu sebetulnya sejak sekarang pun sudah dibilang bahwa kalau tapi terdakwa dalam hal terdakwa meninggal dunia, kasus tetap jalan, tapi nanti putusan yang dijatuhkan adalah hanya putusan perampasan kan gitu ya. Artinya tidak ada lagi perampasan kemerdekaan, tapi hanya harta. Sebenarnya kan filosofinya sudah ada sejak awal, tapi sekarang ini karena ini ada konsensus internasional dan kita sudah menandatangani dan sudah mengesahkan ratification of UNCAC 2003 yang diratifikasi 2006, kita kan harusnya Pakta Sunt Servanda, kita sebagai negara yang mau dihargai oleh negara lain ya patuhlah itu bikin kan gitu. Tidak ada kriminalisasi, hanya di sana justru ditambahkan kekuatan dalam hal ada sesuatu yang mentok gitu ya, misal meninggal dunia atau ada putusan-putusan yang putusan-putusan onslah atau putusan tidak terbukti tetapi nyata-nyata kerugian negara muncul, maka kita akan melakukan suatu gugatan terhadap harta kekayaan yang terindikasi korupsi tersebut. Jadi ada indikasi bahwa ada harta kekayaan yang tidak sesuai dengan apapun pengakuannya dan sebagainya. Maka ada non-conviction base itu sudah lama di beberapa negara. Jadi negara dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut umum menggugat ke pengadilan umum untuk menggugat bahwa barang ini bisa disita oleh negara karena terindikasi dengan korupsi. Saya kira yang ditakutkan adalah itu. Yang takut siapa? Yang takut adalah kalau mereka korupsi dan belum terungkap korupsinya. Apa kita akan melindungi orang-orang yang korupsi yang belum tersentuh dan sedang menyembunyikan uangnya? Itu kalau memang DPR itu betul-betul perwakilan rakyat, bukan di antara mereka, nanti lihat saja. Loh, yang bicara kan rakyat biasa dulu gitu. Jangan yang lewat perwakilan yang 580 orang itu. Jadi di sini juga kita kecewa ya ketika kita menginginkan sesuatu, mereka nanti dulu lihat dulu. Tapi ketika mereka akan datang, akan sampai kepada DPR, mereka sangat ingin. Mereka di sana kenapa? Ya karena partisipasi masyarakat mencoblos itu kan. Ini kan tidak adil seperti ini. Betul. Nah ini hal-hal seperti ini, ya terserah ini negara mau dianggap punya peradaban yang baik atau tidak gitu ya. Nah itu saya kira yang paling ditakutkan Mas Diki adalah itu. Karena dalam hal ini kan tidak ada daluarsa. Kapanpun sepanjang itu hasil korupsi dan dia tidak bisa membuktikan secara terbalik bahwa itu bukan dari hasil kejahatan, rampas.
ya Aha, kan itu. aha. Itu yang Sebenarnya dikhawatirkan kata itu. kuncinya begini ya, Bu Yenti, kalau bersih kenapa harus risih? Begitu kan? Betul. Iya, kalau tidak bersih, yaitu hak hak rakyat harus kita negara dalam penegak hukumnya yang ada undang-undangnya harus harus menjalankan amanahnya, rampas itu karena memang bukan Oke. miliknya. Bagaimana mungkin bukan miliknya harus dipertahankan? Iya. Ini yang mempertahankan siapa? Hanya segelintir orang, ya. Yang menderita adalah hampir 260 juta mungkin ya. Oke, Gitu. jadi ya begitu kalau memang bersih kenapa harus risih begitulah dan inilah yang kemudian kita tunggu apa ya bisa dikatakan gebrakan dari anggota dewan yang baru begitu apalagi banyak juga anggota dewan yang muka-mukanya adalah muka-muka baru begitu yang seharusnya masih fresh begitu ya masih bersih begitulah ya bisa dikatakan seperti itu. Ketika menerima warisan dari 2019 ke 2024 ini yang tampaknya kok kayaknya takut-takut nih ya masih ogah-ogahan untuk disentuh. Salah satunya ya ini tadi yang kita soroti adalah soal RUU perampasan aset. Nanti kita juga masih akan menunggu anggota dewan yang akan juga speak up soal ini. Bu Yenti, Bung Diki, tetaplah bersama kami usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana warisan dari periode anggota Dewan terdahulu 2019 ke 2024 ini ada warisan yang belum tuntas begitu ya. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Perampasan Aset yang kita harapkan, kita dorong juga ini bisa segera dituntaskan begitu ya dan dikelirkan supaya jangan ada lagi kemudian ketika tindakan kejahatan itu tidak mau kemudian dirampas asetnya dari hasil tindak kejahatan tersebut. Masih bersama saya ada Bu Yenti, kemudian ada Bung Diki dari ICW, serta anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Bung Abraham Srijaya. Bung Abraham, selamat pagi Bung Abraham. Selamat pagi, Mbak. Ya, saya masih ingat betul beberapa hari yang lalu kita juga masih membahas soal ini begitu ya bersama dengan Mbak Hillary Brigita Lasut begitu soal RUU perampasan aset yang bisa dikatakan jadi warisan nih yang belum tuntas begitu. Nah, Anda sebagai anggota dewan yang baru saja dilantik soal RUU perampasan aset ini apa yang bisa Anda akan upayakan untuk RUU perampasan aset ini karena baik dari ICW kemudian Bu Yenti sebenarnya RUU perampasan aset ini sudah dirancang begitu ya sudah dibicarakan sudah dibahas bahkan ya Bu Yenti ya dari 2008 2004 bahkan Bu Yenti sempat mengatakan 2008 berarti di eranya Presiden SBY Bung Abraham. Ya, mungkin ini pendapat saya pribadi ya, karena saya belum ditempatkan di komisi dalam partai saya, jadi ini pendapat saya pribadi sebagai anggota DPR dan juga sebagai orang yang melakukan penelitian terhadap RUU perampasan aset, karena ini kebetulan ada disertasi saya. Jadi pertama-tama kita harus lihat dulu RUU perampasan aset ini sebagai alat untuk penjaraan atau sebagai aset recovery, itu dulu. Nah, dari di situ kita melihat RUU perampasan aset yang sekarang beredar. Yang ada sekarang. RUU perampasan yang ada sekarang ini menurut saya pribadi dengan keadaan yang sekarang ya tidak bisa disahkan, harus dibahas dulu. Kenapa saya tidak setuju untuk disahkan? Karena RUU perampasan aset yang terjadi sekarang ini sifatnya masih general, tidak spesifik terhadap tindak pidana korupsi. Jadi yang saya dorong adalah RUU perampasan aset ini harus dimasukkan ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi solusinya adalah merevisi undang-undang tindak pidana korupsi dengan memasukkan perampasan aset di dalamnya. Tapi kalau maaf Bung Abraham saya potong pasal 5 ayat 2 ini mengatakan aset yang dirampas adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya. Betul. Artinya apa? Pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Pendapatan yang diperoleh secara ilegal itu bukan selalu tindak pidana korupsi. Bisa juga dengan penggelapan, bisa juga dengan penadahan dan lain-lain. Dan kenapa kok ini harus spesifik tindak pidana korupsi? Jangan sampai nanti pasal ini menjadi pasal yang menyandera banyak orang.
Karena penegakan hukum di Indonesia ini belum sempurna, kita harus akui itu. Nah, kita nggak mau sampai ini akan menjadikan ketidakadilan di masyarakat. Spesifikasi yang seperti apa yang menurut Anda harus lebih didetailkan lagi soal RUU Tidak, perampasan aset? Jangan sampai kemudian ini bisa berpotensi untuk dikriminalisasi atau mengkriminalisasi begitu? ya maksud saya yang harus ditebalkan di sana adalah tindak pidana, bukan hanya tindak pidana, tapi tindak pidana korupsi. Nah, tapi cuman kalau misalnya ini terkait dengan formil tindak pidana korupsi, kan tidak mungkin dibuat undang-undang sendiri. Harusnya ini masuk ke dalam undang-undang tipikor, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri. Apakah saya sepakat? Saya sepakat demi aset recovery, demi pengembalian kerugian negara, saya sepakat. Ya, jadi harus dimasukkan RUU perampasan aset ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Ya, itu kira-kira dari saya, Mbak. Bu Yenti, Anda sepertinya sudah senyum-senyum ingin sekali menanggapi pernyataan Iya. dari Bung Abraham. Ya, maaf Mas Abraham. Dulu waktu 2008 kita udah selesai itu memang hanya untuk tindak pidana korupsi, justru begitu. Ya, karena yang ada itu. Tapi dengan kita lamban-lamban, kita udah ketinggalan kalau tindak pidana korupsi saja. Maka muncullah internasional sudah mengatakan bahwa undang-undang aset recovery yang sekarang ini harusnya all of kinds of economic crimes untuk semua hasil kejahatan yang sesuai dengan TPPU masing-masing negara. Jadi dulu begitu. Dan saya kira kalau ini pandangan saya ya, mohon maaf. Kalau kita undang-undang korupsi dulu itu malah malah rugi. Nanti kita harus bikin dua kali justru karena awalnya hanya tindak pidana korupsi kemudian difikirkan di mana di negara-negara lain itu sangat bagus, maka kemudian itu diberlakukan bukan saja untuk tindak pidana korupsi lagi, tapi untuk semuanya sesuai dengan TPPU-nya negara tersebut. Artinya apa? Kita memang sudah ketinggalan kereta. Kita berwacana terus sehingga wacana internasional yang menjadi acuan kita sudah berubah gitu. Ini kejadiannya seperti itu karena kita ya maaf saja kita sibuk berpolitik saja dan eksekutif. Kita lupa bahwa tugas dari yudikatif yang antara lain adalah dalam hal memberantas masalah korupsi ini adalah ini bukan sesuatu yang apa ya bukan ketika aset recovery belum segera dibuat sebetulnya itu kita boleh mengatakan itu kita tidak berbicara pemberantasan korupsi dengan serius. Karena apa? Karena hilirnya tuh malah dijaga gitu, nggak ada gitu, jadi tolak. Padahal tujuan utamanya pada akhirnya itu adalah aset recovery kalau untuk masyarakat. Kalau untuk aku memang penjeraan gitu ya. Tapi yang disampaikan oleh Mas Abraham tadi betul. Undang-undang Tipikor juga harus diperbaiki, bukan diperbaiki. Ini adalah amanat ketika kita sudah meratifikasi yaitu membuat illicit enrichment dan trading influence, terutama illicit enrichment itu adalah yang tadi untuk antara lain bagaimana membuktikan secara terbalik orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profilnya dia, gitu kan? Nah, lagi kita menguatkan ketika ada putusan onslah. Jadi putusan dia melakukan tindak pidana tapi bukan tindak pidana korupsi misalnya gitu ya. Yang kemarin yang kejadian misalnya di Bea Cukai gitu kan. Oke, mungkin masalah apa yang lain tetapi ini ada harta kekayaan yang sudah disita. Itu dilakukan penyitaan atau tidak terbukti tapi nyata-nyata keuangan sudah dirugikan itu juga harus disita. Nah, ini hal-hal ini yang membuat kita lebih kuat, belum lagi nanti manajemen aset itu tadi ya, supaya aset-aset itu tidak terkelola dengan baik, tidak turun nilainya dan tidak hilang, Mas Diki. Ya, beberapa kali kan hilang dalam penyitaan, ini siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi banyak hal yang keuntungan yang kita dapatkan itu menjadi hilang, yang rakyat ya, saya bukan dari perwakilan rakyat, saya langsung rakyatnya ya, yang rakyat kecewa dengan wakilnya yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kesedihan terhadap rakyat jadi korban ya yang tidak jadi sejahtera, tetapi yang mewakili itu tidak sesuai dengan suara orang yang menderita. Nah, yang diperjuangkan kan penderitaan rakyat. Jadi dengarkan dong rakyat berbicara dengan dalam hal ini ya. Saya dari aspek ilmiahnya ya, Mas Diki dari bagaimana lembaga
Ya, NGO itu kan penting sekali dalam undang-undang korupsi, undang-undang semua bagaimana public participation itu sangat penting Betul. dan diwakili oleh para NGO itu. Jadi jadi hal-hal ini yang memang dan jangan khawatir kita tidak akan main asal-asalan. Semuanya harus terindikasi Ah, dengan adanya bukti-bukti yang cukup gitu ya. dan harus Intinya ada pembuktian secara terbalik juga ya. betul. Intinya sekarang kita harus pada integritas bahwa ini kita membela kepentingan rakyat. Harta negara yang ada pada orang-orang tertentu yang Oke. tidak punya hak. Itu yang harus kita perjuangkan, kembalikan ke rakyat. Itu Oke. harusnya seperti itu. Silahkan Bung Abraham. Ya, jadi gini, Bu, itu bagus sekali. Memang betul internasional sudah mengakui seperti itu. Tapi perbedaannya adalah yang kenapa tidak bisa disamakan antara dunia internasional dengan Indonesia adalah penegakan hukum di Indonesia ini belum seperti di luar negeri. Ini problem utamanya, realitasnya. Dan saya sendiri juga sebagai praktisi, saya sebelum jadi anggota DPR juga sebagai advokat, ini akan sangat berbahaya untuk masyarakat pada umumnya. Bahkan ini bisa nanti restoratif justice ini akan dipakai bukan untuk mengembalikan kerugian, tapi untuk memeras orang dengan adanya RUU perampasan aset ini. Ini bahaya sekali. Jadi ini harus dibahas secara detail dan Berbahayanya dari sisi mana, Bung Abraham? ini nanti bisa dijadikan alat untuk memeras orang untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menerapkan RUU perampasan aset karena sifatnya secara umum. Ini yang kita hindari, itu yang pertama. Terus yang kedua yang disampaikan Bu Yanti itu juga betul terkait dengan penyimpanan barang sitaan. Penyimpanan barang sitaan di Indonesia ini, mohon maaf, berantakan sekali. Jadi memang ada rumah penyimpanannya itu ada sebetulnya, tapi kelihatannya anggarannya juga nggak begitu besar. Bahkan ada di beberapa wilayah aset yang disita itu dipakai, barangnya bisa jalan sendiri. Nah, ini yang menjadi problem. Yang seperti kita ketahui kemarin sempat ramai di Sultra ya nggak salah ada alat-alat berat yang disita. Pada waktu dicek alatnya nggak ada, dipakai untuk nambang. Nah ini kan jadi masalah. Padahal tujuan kita aset itu menyita itu adalah untuk aset recovery. Juga Jadi harus harusnya seperti apa untuk bisa mengobati rasa kekecewaan yang sudah lama dari Bu Yenti dan juga mewakili rakyat begitu? Menurut saya pribadi yang harus dilakukan adalah setelah aset tersebut disita, itu bisa dipinjam pakaikan kepada orang yang berkepentingan. Contoh ini, ada rumah yang disita. Kalau rumah disita terus nggak dirawat, pasti rusak. Nah, gimana caranya supaya nggak rusak? Kita pinjam pakaikan kepada orang tersebut yang menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana tersebut kita pinjam pakaikan ke dia. Nah, kenapa kok dipinjam pakaikan? Dengan dipinjam pakaikan, aset tersebut dia tidak bisa alihkan. Oke. Dia tidak bisa jual ke orang lain, dia tidak bisa pindah tangankan ke orang lain, asetnya tetap aman. Tapi dalam waktu yang bersamaan asetnya tidak rusak. Oke. Nah, Oke, Bung Diki, ketika melihat atau mendengar penjelasan dari Bung Abraham, masihkah Anda optimis warisan revisi Undang-Undang Perampasan Aset ini akan bisa serius untuk bisa direalisasikan ataukah nanti akan ada win-win solution ya? Ya, saya 11-12 ya dengan penjelasan Bu Yenti bahwa kami di ICW tentu sangat menyayangkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Abraham begitu ya, bahwa Undang-Undang Tipikor harus direvisi itu satu hal, kami juga sepakat begitu, tapi bukan berarti begitu ya substansi daripada rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus masuk dalam revisi Undang-Undang Tipikor sehingga rancangan Undang-Undang Perampasan Asetnya tidak dibahas, itu juga menurut kami keliru. Ya justru bagus kalau saya misalnya nggak bilang nggak dibahas, Mas. Harus dibahas, justru dibahas dengan benar, dengan detail. Saya nggak bilang dibahas, karena saya ini salah satu yang mendukung. Ini sebagai tambahannya, disertasi perampasan aset yang saya buat itu jauh lebih sadis daripada RUU perampasan aset yang ada sekarang. Oke. Saya menawarkan solusi di mana saat seseorang jadi tersangka, seluruh asetnya harus disita. Bukan hanya yang diduga tindak pidana korupsi, tapi seluruh asetnya harus disita. Istilahnya dimiskinkan begitu ya?
bukan dimiskinkan, di status quo kan. Oke. Di status quo kan supaya barang-barang ini nggak kabur. Aha. Itu disertasi saya. Jadi saya bukan menolak undang-undang perampasan aset. Saya ingin undang-undang perampasan aset ini tidak menjadi bola liar. Oke. Jadi kenapa kok ini harus dibahas secara detail? Itu yang saya tawarkan. Ini harus dibahas Ya. secara detail, Bung Diki. Ya, kalau tadi disampaikan bahwa ini harus dibahas secara detail, terus disampaikan beberapa tadi ya, bahwa kenapa kemudian rancangan ini belum juga dibahas karena ada potensi kriminalisasi di situ. Saya kira itu alasan yang mengada-ngada gitu ya. Karena ya bahas dulu aja gitu. Dalam proses pembahasan tentu kami mengharapkan juga soal adanya konsep meaningful participation dalam proses pembahasan produk legislasi termasuk diantaranya rancangan undang-undang perampasan aset supaya kekhawatiran dari Mas Abraham atau beberapa anggota DPR mengenai soal indikasi kriminalisasi itu kita bisa rasionalisasi bareng-bareng di situ. Sehingga yang kita dorong itu adalah bukan proses percepatan pengesahan undang-undangnya, tapi proses pembahasannya dulu aja. Karena pada prinsipnya produk legislasi yang baik itu tidak diukur seberapa cepat dia dibahas, seberapa cepat dia disahkan, tapi seberapa berkualitas proses pembahasannya begitu. Oke, saya tanggapin sedikit, Mbak. Oke. Pertama, saya nggak bisa mengkomentari terkait anggota DPR yang lama karena saya barusan jadi anggota DPR 3 hari, Mas. Saya 3 hari jadi anggota DPR. Dan belum ditempatkan lagi ya di komisi berapa? Ditempatkan di komisi berapa? Ditempatkan di komisi 3. Saya sebagai anak muda dan mengajak anak muda yang lain, kita pastikan itu untuk dibahas secara detail. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Masnya ini adalah advokat atau bukan? Praktisi hukum bukan? Bukan ya? Oke, saya ini praktisi hukum, Mas. Saya pernah melihat kriminalisasi, bukan kriminalisasi, tindak pidana kriminal antara pihak A dan pihak B yang sebetulnya itu tindak pidananya itu ya terkait dengan kontak fisik. Oke. Karena mereka minta kerugian imaterial dan takut menjadikan tersangka antara pihak pelapor dan terlapor hanya karena kontak fisik, itu permintaan damainya di angka 18 miliar, Mas. Oke. Nah, ini jadi problem. Dan ini harus dibenahi. Saya sudah pernah melihat hal-hal seperti ini. Oke. Yang terjadi di masyarakat. Bagaimana dengan RUU perampasan aset kalau misalnya sifatnya general? Bagaimana kalau ini menimpa keluarganya, Masnya sendiri dan diperas sama orang? Bukan penegak hukum loh yang meras, tapi orang pelapor karena di sini lawannya bukan negara. Kalau misalnya tidak pidana korupsi, lawannya adalah negara. Oke. Tapi kalau misalnya tidak pidana umum, lawannya adalah orang lain. Oke. Jadi paling tidak ini harus segera dibahas, didetailkan dulu. Didetailkan, betul. Benar-benar didetailkan dulu, di on the track-kan dulu begitu ya. Kalau menurut Anda ya, Bung Abraham. Terakhir, terakhir Bu Yenti, singkat saja. Ya Mas Abraham, apa yang Mas Abraham katakan tadi bahwa ternyata dipakai di Baran. Kebetulan saya juga ikut di dalam perubasan ini bagaimana. UNCW tahu saya terlibat itu sejak 2015 ya. Justru Mas yang Mas Abraham sampaikan tadi itu akan diatasi dengan Undang-Undang Aset Recovery. Ya, itu justru apa yang jadi problem ini, aset recovery akan ngatur siapa, apakah mau disimpan ataukah mau, ini termasuk saya mengusulkan agar eselonisasi kepala rubasan itu dinaikkan. Ya, ini kan anggarannya. Jadi saya sudah banyak. Kalau tadi Mas Abraham mengatakan disertasinya adalah aset recovery, kira-kira 12 tahun atau 15 tahun yang lalu saya adalah salah satu penguji untuk S3 yang disertasinya aset recovery. Jadi saya dari kampus ya saya tahu lah permasalahan justru ini ya Mas. Tolong dibawa ke teman-teman Anda di sana yang hanya mewakili kami bahwa sekarang tidak bisa lagi undang-undang aset recovery itu masuk di undang-undang korupsi karena sistem kita sejak awal tidak. Bahkan undang-undang korupsi pun di negara lain itu adalah masuk TPPU-nya dalam undang-undang korupsi dan aset recovery. Kita sudah sejak awal ngambil langkah, kan ada model law on anti-corruption act-nya. Itu semua masing-masing kita sudah mengambil sikap seperti itu bahwa undang-undangannya di luar. Dan tadi Mas Abraham minta maaf ya, saya juga
ya sering ke pengadilan dan juga sering ke DPR juga. Insya Allah kita nanti ketemu ya saya di DPR. Itu sudah lama. Tidak ada Mas itu yang namanya kita bermasalah di internasional bahwa pemberantasan korupsi Indonesia itu bermasalah, tidak. Undang-undangnya ada yang bermasalah adalah penegak hukumnya yang kadang-kadang justru diintervensi oleh orang-orang dari eksekutif maupun dari legislatif. Itu yang terjadi seperti itu. Banyak sekali masalah hukum tapi ada intervensi kepentingan politik. Ini yang Anda sebagai anak muda, ini loh keadaannya gitu. Ini keadaannya seperti itu. Masuk ke rimba raya yang luar biasa itu nanti. Dan kita berharap pada Mas Abraham yang masih sangat muda dan sudah mewakili kami, itu tolong. Jadi tolong itu keadaannya. Kami yang di bawah ini ICW itu memang mungkin harus lebih sering juga ke pengadilan ya Dek. Jadi supaya nggak tanya, Anda kan nggak ke pengadilan gitu ya. Itu ya. Kita akan tahu betul permasalahannya bagaimana koruptifnya terjadi ketika ada penegakan hukum, itu terjadi lagi korupsi di situ. Itu meminimalisasi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang menangani aset hasil korupsi itu yang akan dieliminir dengan undang-undang aset recovery ini. Insya Allah semua negara kok itu hampir sudah menjadi waktu tahun 2003 langsung signing semua. Itu artinya apa? Hampir semua negara di dunia setuju termasuk aset recovery harus didahulukan. Baik sekali. Niatnya semuanya sebenarnya baik begitu ya, Bung Abraham, Bung Diki, Bu Yenti begitu ya, untuk bisa kemudian mengembalikan lagi kerugian yang negara sudah derita begitu, dalam arti kata juga rakyat begitu ya, Bung Abraham. Dan harapan besar kita tentu saja kita gantungkan kepada Bung Abraham dan juga beberapa anggota dewan lainnya, apalagi Bung Abraham ini baru saja dilantik, baru 3 hari, bahkan komisinya belum tahu akan ditempatkan di mana, tapi paling tidak banyak sekali harapan-harapan besar dari rakyat begitu ya, untuk bisa nantinya di 2024-2029 ini apa yang belum bisa terselesaikan bisa segera terselesaikan di periode Anda. Terima kasih Bung Abraham, Mbak Yenti, Bung Diki telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak dan juga Bu Yenti. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.